Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1121 sampai Bab 1125. Melihat Su Soudao berlutut di tanah menangis dengan sedihnya, Du Haiking segera mundur tanpa sadar, melepaskan diri dari tangannya, dan berkata dengan serius, "Su Soudao, kamu mengerti karakterku. Ketika aku memberikannya kepada Anda, saya membuat 3 janji temu pria dengan Anda, apakah Anda ingat?" Su Soudao sedikit mengangguk dengan mata merah. Saya ingat semuanya, saya ingat kata demi kata, istri, saya benar-benar bingung untuk sementara waktu, tolong, maafkan saya kali ini saja, oke. Du Haiking berkata dengan ekspresi serius, Su Soudao, saya harap Anda akan memberitahu saya terlebih dahulu apa perjanjian ketiga pria itu. Hati Su Soudao tiba-tiba sakit, dan dia berkata dengan suara gemetar, pasal pertama dari perjanjian pria itu, tidak masalah kapan saja dan dalam keadaan apapun, selama. Du Haiking bertanya, selama apa? Su Soudao menghela nafas, hei, selama Ye Changying bersedia menerimamu kembali, aku harus menceraikanmu tanpa syarat dan tidak pernah melibatkanmu. Su Soudao berkata, kedua, kamu dan Ye Changying tidak dapat dicegah untuk bertemu sebagai teman setelah menikah. Du Haiking bertanya lagi, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga? Su Soudao bergumam, hal ketiga adalah bahwa kamu menikahiku bukan karena cinta, tetapi untuk memiliki keluarga yang stabil. Jadi salah satu dari kita harus mematuhi garis dasar moralitas, dan kita tidak boleh berhubungan seks dengan orang lain selama hubungan pernikahan. Lawan jenis itu ambigu, atau bahkan memiliki hubungan yang sebenarnya. Jika Anda berubah pikiran, Anda harus memberitahu pihak lain terlebih dahulu dan putus dengan damai. Du Haiking bersenandung, dan berkata dengan tenang, karena kamu mengingat semuanya, aku tidak perlu mengulanginya. Aku akan kembali ke rumah ibuku hari ini, dan kita akan menjalani prosedur perceraian besok pagi. Terima kasih telah mencetaknya perjanjian perceraian di malam hari. Kedua anak kami sudah dewasa, dan tidak akan ada masalah hak asuh yang terlibat. Adapun properti keluarga ini, saya tidak ingin sepeser pun. Biarlah, setelah selesai berbicara. Du Haiking berbalik dan hendak pergi. Su Soudao buru-buru berlutut di depannya, meraih kopernya, dan menangis, istriku, kamu tidak tahu detail apa yang terjadi saat itu. He Yingxiu, dia hampir mati mencoba menyelamatkanku, dan pada akhirnya kehilangan lengan. Aku ingin menebusnya, tapi dia bilang dia naksir aku selama bertahun-tahun, dan dia hanya ingin pergi tanpa penyesalan. Aku juga tergerak dan impulsif pada saat itu. Jadi itu terjadi padanya sekali. Hanya waktu, demi hubungan suami istri kami yang berusia 20 tahun, dan demi putra dan putri kami, tolong maafkan saya kali ini, saya mohon. Du Haiking berkata dengan serius, Su Soudao, ada banyak cara untuk membalas seseorang yang berterima kasih. Mengapa kamu harus memilih orang yang mengkhianati pernikahanmu? Su Soudao menangis dan berkata, istriku, aku bingung untuk beberapa saat. Du Haiking melambaikan tangannya, tidak masalah apakah kamu bingung atau tidak, yang penting kamu telah membuat pilihanmu sendiri, beranilah. Lagi pula, Du Haiking berkata dengan sangat khusyuk, jika kita berdua dapat menceraikan pernikahan kita, bahkan jika kita tidak bisa menjadi suami dan istri, kita masih bisa berteman, tetapi jika Anda tidak ingin putus dengan damai, maka saya hanya bisa menuntut pengadilan untuk perceraian, dan Anda tahu bahwa menuntut perceraian membutuhkan sidang pengadilan, dan Anda juga orang yang terhormat, jadi tidak perlu membuat hal-hal menjadi begitu buruk, bukan? Su Soudao memandang Du Haiking, menangis, dan bertanya dengan terisak, sayang, apa yang harus saya lakukan agar Anda dapat memaafkan saya?
selama Anda memberitahu saya, Su Soudao, akan melakukan yang terbaik. Du Haiking sedikit tersenyum, Su Soudao, maaf, aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu. Su Soudao sedikit gemetar, dan bertanya padanya, istri, kamu dan aku telah menikah selama lebih dari 20 tahun, bukan, benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan. Apakah kamu? Du Haiking bertanya kepadanya, Su Soudao, apakah kamu tahu mengapa aku sangat mencintai Ye Changying? Su Soudao terkejut. Dia memandang Du Haiking, dan bertanya dengan suara serak, kenapa? Du Haiking tersenyum pahit, dan berkata dengan suara yang menyedihkan dan menyakitkan, ketika Changying hendak menikah, aku juga berlari untuk mengaku padanya seperti dia Yingxiu mengaku padamu. Melihat punggung tegas Du Haiking tanpa menoleh, Su Soudao merasa sangat sakit hingga dia hampir mati lemas. Dia sudah lama tahu bahwa Du Haiking sebenarnya tidak mencintainya. Dia juga tahu sejak lama bahwa orang yang selalu dicintai Du Haiking di dalam hatinya sebenarnya adalah Ye Changying. Selain itu, Du Haiking terkadang meremehkan keterampilan Su Soudao. Meskipun dia tidak pernah mengganggu privasi Du Haiking di permukaan, diam-diam dia sudah mengetahui semua tindakan Du Haiking. Bertahun-tahun yang lalu, sejak ponsel mulai memiliki fungsi jaringan Wi-Fi, Su Soudao meminta peretas jaringan teratas untuk memantau jaringan Wi-Fi miliknya dengan cermat. Ketika ponsel Du Haiking terhubung ke Wi-Fi, dan perangkat lunak dan situs web mana yang dia kunjungi setelah terhubung ke Wi-Fi, dia dapat menggunakan seperangkat alat yang disediakan oleh peretas untuk melakukan pemantauan menyeluruh. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, Du Haiking diam-diam mengunjungi situs album foto online itu hampir setiap hari ketika dia tidak ada. Untuk mengetahui rahasia apa yang dia sembunyikan di album online, dia bahkan meminta bawahannya untuk menggunakan cangkang perusahaan periferal untuk mengakuisisi perusahaan operasi album online secara langsung. Dengan mengakuisisi perusahaan ini, Anda secara alami akan memiliki semua data pengguna perusahaan ini. Termasuk apa yang telah diunggah dan dijelajahi pengguna di sini, dia dapat melihatnya dengan jelas di database. Oleh karena itu, dia juga sudah lama mengetahui bahwa Du Haiking pergi ke album foto online itu setiap hari untuk melihat beberapa foto dirinya dan Ye Changying, atau foto Ye Changying sendiri. Ini selalu menjadi siksaan besar bagi Su Soudao. Dia tidak bisa menerima istri tercinta di sekitarnya, dan dia selalu memikirkan laki-laki lain. Bahkan jika pria itu sudah mati, mungkinkah, dengan begitu banyak kerja keras dan dedikasi, dia tidak sepenting orang mati baginya. Karena itu, dia selalu membenci Ye Changying sampai habis-habisan. Meskipun Ye Changying telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dia masih sangat membencinya, dan itu tidak melemah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Namun, Su Soudao selalu menggunakan kata kepentingan pribadi untuk menghipnotis dirinya sendiri. Dia berpikir, jadi bagaimana jika Du Haiking sangat mencintai Ye Changying? Bukankah dia menikah dengan dirinya sendiri? Bukankah Anda melahirkan 2 anak untuk diri sendiri? Jadi, dalam analisis terakhir, dia adalah laki-laki Du Haiking, dan satu-satunya laki-lakinya, yang sudah merupakan kemenangan mutlak. Namun, sekarang Du Haiking dengan tegas meninggalkannya, mentalitasnya tentang kepentingan pribadi, dihancurkan dalam sekejap, tidak menyisakan ampas. Meskipun dia penuh kebencian di hatinya saat ini, tetapi ketika dia berpikir bahwa lelaki tua itu masih memiliki hal-hal penting yang menunggunya lewat, dia hanya bisa menenangkan diri untuk sementara, menyeka air matanya, memercikkan wajahnya dengan air dingin, dan membungkus dirinya dengan piyama, buru-buru bergegas ke ruang kerja lelaki tua itu. Ruang belajar Su Chengfeng lebih besar dari ruang tamu villa biasa. Terus terang, ini adalah ruang pertemuan Su Chengfeng. Sama seperti studi kekaisaran seorang kaisar kuno, Su Chengfeng tidak hanya membaca di sini, mengolah tubuhnya, tetapi juga menganggapnya sebagai otak inti dari seluruh keluarga Su.
Dia sering membahas masalah utama keluarga Su dengan putra dan anggota intinya dalam penelitian ini. Banyak keputusan yang memengaruhi keluarga Su dan bahkan komunitas bisnis di seluruh negeri berasal dari sini. Saat ini, Tuan Su telah memanggil semua keturunan generasi kedua dari keluarga Su. Selain Su Soudao, ada Su Soude, Su Souren, Su Souyi, Su Souli, Su Souzi, dan Su Souxin. Su Chengfeng memiliki 5 putra dan 2 putri, yaitu Taoisme, kebajikan, kebenaran, Li, kebijaksanaan dan keyakinan. Su Soudao adalah yang terakhir datang karena keterikatan pahit dengan Du Haiking. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa di seluruh ruang kerja, ayah dan 6 adiknya semuanya panik. Ini membuat jantungnya berdetak kencang. Dalam kesannya, ayahnya tenang dan tenang selama bertahun-tahun. Dia selalu tenang sebelum runtuhnya Gunung Tai. Bagaimana dia bisa panik seperti ini hari ini? Selain itu, dia juga menemukan bahwa adik laki-laki dan perempuan di sekitarnya memandangnya dengan sangat aneh saat ini. Ada ketegangan, ketakutan, simpati, bahkan iba di mata mereka. Jadi, dia bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang terjadi?" Su Soudao saat ini, dia masih belum mengetahui peristiwa besar apa yang terjadi. Jadi, dia memandang Tuan Su, dan bertanya, "Ayah, ada apa?" Tuan Su menghela nafas ringan, dan berkata dengan suara sedih, "Hei, ini Ruoli." Su Soudao buru-buru bertanya, "Apakah kamu menemukan keberadaan Ruoli?" Tuan Su menggelengkan kepalanya, "Belum, simpan saja. Tentang Ruoli, ayah harus meminta maaf padamu. Aku juga berharap kamu bisa memaafkan ayah, Su." Soudao tidak menyangka lelaki tua itu akan meminta maaf kepadanya, dan buru-buru berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika kamu meninggalkan tempat ini bahkan jika masalah gagal diselamatkan pada akhirnya, aku tidak akan menyalahkanmu." Su Soudao juga merasa bahwa lelaki tua itu memang bekerja keras untuk menyelamatkan Su Ruoli. Namun, masalah ini sendiri memang sangat sulit, dan kejadian itu terjadi di Jepang, dan keluarga Su berada di luar jangkauan mereka. Jika ada kecelakaan selama proses penyelamatan yang menyebabkan kegagalan penyelamatan, atau bahkan kematian yang tidak disengaja dari Su Ruoli, memang mungkin mengerti. Pada saat ini, lelaki tua Su menghela nafas dan berkata, "Hei, saya sangat bingung tentang masalah ini. Menyelamatkan Ruoli pada dasarnya sangat sulit. Ruoli melakukan kejahatan di Jepang, bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang." Saat dia berbicara, matanya memerah, dan dia tersedak karena malu. "Soudao, aku tahu sangat sulit untuk menyelamatkan Ruoli. Jadi aku mencapai kesepakatan dengan pimpinan pasukan bela diri Jepang. Sebuah perjanjian rahasia." Su Soudao terkejut, dan berseru, "Perjanjian? Kesepakatan apa? Bagaimana Anda mencapai kesepakatan dengan pasukan bela diri, Ruoli dan lebih dari 50 ahli lainnya? Mereka semua ditangkap oleh pertahanan diri Jepang pasukan." Kakek Su mengeluh, "Hei, saya juga berprinsip memaksimalkan keuntungan. Jadi saya ingin bermain pertunjukan dengan pasukan bela diri. Di satu sisi, pasukan bela diri bisa membuat prestasi besar di depan orang Jepang, masyarakat, dan mari kita jalin hubungan dengan pasukan bela diri, hubungan kerjasama yang baik. Nah, di sisi lain, itu juga bisa menstabilkan keluarga. Lagi pula, semuanya untuk kepentingan keluarga Su." Su Soudao tercengang, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Mungkinkah kamu mengatakan ingin menyelamatkan Ruoli, tetapi kamu hanya membuat pertunjukan?" kata Tuan Su dengan sangat kesakitan. "Aku juga punya kesulitan sendiri." Su Soudao mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dan berkata, "Kalian, aku terus berbicara tentang newsfeed. Newsfeed macam apa itu?" Tuan Su mengedipkan mata pada putra keduanya, Su Soude, yang segera menyerahkan telepon ke Su Soudao, dan berkata, "Kakak,
baca dulu artikel ini. Su Soudao mengambil telepon dan membacanya dengan cermat kata demi kata. Setelah selesai membaca artikel ini, Su Soudao hampir mengamuk. Orang tua ini benar-benar menggunakan putriku sendiri sebagai alat tawar-menawar untuk menjilat pasukan bela diri Jepang. Apakah orang ini masih setengah manusia? Tidak heran. Tidak heran Du Haiking mengetahui tentang Su Ruoli, tidak heran dia tiba-tiba ingin menceraikanku. Jadi semua ini digali oleh Badan Keamanan Nasional Jepang. Memikirkan istrinya Du Haiking dengan tegas melarikan diri dari rumah karena insiden Su Ruoli, dan kemudian bergabung dengan berita yang seperti kilatan biru, Su Soudao tidak tahan lagi. Dia menatap lelaki tua Su, dan menegur dengan marah, Ruoli adalah cucu perempuanmu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tahukah kamu bahwa karena apa yang telah kamu lakukan, jika hidup dan mati Ruoli tidak diketahui sekarang, Haiking akan mengikutinya saya bercerai. Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa? Tuan Su berkata dengan serius, Soudao, bahkan jika saya tidak melakukan ini, kita tidak dapat menyelamatkan Ruoli. Su Soudao mengertakkan gigi dan bertanya balik, tidak mungkin menyelamatkan Ruoli. Jadi apakah kamu harus menggunakan Ruoli untuk bermain? Apakah kamu harus menggunakan Ruoli untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang? Melihat sikap Su Soudao adalah sangat buruk, Pak Tua Su tidak bisa menahan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan nada dingin, aku berkata, aku melakukan semua ini untuk kepentingan keluarga Su. Su Soudao tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak dengan tajam, keuntungan keluarga Su? Apakah ini untuk kepentingan keluarga Su? Kamu bisa mengorbankan nyawa putriku demi keuntungan. Tuan Su berkata dengan dingin, jangan lupa, dia hanyalah anak perempuan tidak sah dengan status teduh. Su Soudao dengan marah berkata, jadi bagaimana dengan anak perempuan yang tidak sah? Anak perempuan itu juga putri Su Soudao saya. Su Soudao sama-sama marah, dan bertanya kepadanya, apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Apakah Anda mencoba untuk menyelesaikan akun dengan saya? Su Soudao mengertakkan gigi dan berkata, itu karena kamu setelah ini terjadi, putri saya sendiri hilang, dan istri saya akan menceraikan saya. Tuan Su berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa aku menyakiti Ruoli. Kamulah yang benar-benar menyakitinya. Menghadapi teguran ayahnya dengan kedua tangan, Su Soudao berkata dengan ekspresi menyakitkan, ayah, bukankah itu yang terjadi dengan hubungan? Selalu ada satu pihak yang lebih berbakti daripada yang lain. Dan selain itu, Haiking memiliki telah bersama saya selama ini. Saya selalu hidup dengan saya dengan cara yang membumi. Sebagai perbandingan, saya telah mengecewakannya. Su Chengfeng melambaikan tangannya dengan sedikit tidak sabar, dan berkata, soal Haiking, pokoknya jangan bicara lagi, sekarang bukan waktunya membicarakan cinta anak-anakmu, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah kita selanjutnya, ya, Kak, kata anak. Kedua Su Soudao dengan wajah sedih. Kami benar-benar ini adalah sarang lebah. Seluruh Jepang sekarang bergairah tentang keluarga Su, dan orang-orang domestik juga berpikir bahwa kami kejam. Kerugiannya tak terukur, Su Souren termuda berkata. Juga, bahkan orang kita sendiri mungkin akan kedinginan dengan insiden Su Ruoli sekarang. Dan anak-anak tidak tahu apakah mereka pernah mendengarnya. Jika mereka mendengar tentang masalah ini, mereka akan memikirkannya, kata Su Chengfeng dengan wajah gelap, kembalilah dan beritahu anak-anakmu dengan jelas. Alasan mengapa saya ingin berbicara dengan Su Ruoli, alasan mengapa pasukan bela diri Jepang bekerja sama adalah karena Su Ruoli bukanlah anak perempuan sah yang jujur, tetapi anak perempuan tidak sah yang tidak bisa melihat cahaya. Pikirkanlah, belum lagi membahas masalah ini di dalam keluarga, pelaku akan langsung dikirim ke Amerika Selatan untuk tinggal selama 3 tahun. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka semua ketakutan. Orang tua itu pasti merasa sangat malu dengan masalah ini. Sebagai manipulator di baliknya, begitu masalah ini terungkap, dia juga harus merasa malu untuk mengangkat kepalanya. Jadi,
Semua orang diam-diam, tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang mengangguk. Disinilah anak-anak dari keluarga Su pintar. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua itu sangat mementingkan wajah dan martabatnya sendiri. Jadi begitu dia merasa bahwa kejadian ini adalah skandal dan dia tidak ingin orang lain menyebutkannya, maka mereka bahkan tidak memberikan jawaban yang benar, dengan asumsi bahwa tidak ada hal seperti itu. Melihat semua orang diam, Tuan Su melunakkan wajahnya sedikit, dan berkata, "Saya sedang mengatur beberapa hal sekarang, dan kalian semua dengarkan saya." Kemudian semua orang melangkah maju satu demi satu, dan berkata dengan hormat, "Ayah, apa yang kamu katakan?" Tuan Su memerintahkan dengan suara dingin, "Pertama, mulai sekarang, hubungi semua media yang dapat kami hubungi, dan bayar mahal agar mereka menghapus laporan. Kedua, hubungi semua media sosial, platform, dan aplikasi, dan minta mereka untuk menghapus masalah keluarga Su kali ini dari semua daftar pencarian populer, dan menghapus konten negatif. Ketiga, biarkan pengiriman angkatan laut untuk membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa ini materi adalah pesaing yang tidak ada, dan Su Ruoli sama sekali bukan keturunan keluarga Su. Siapapun yang berani menyebarkan desas-desus di internet dan platform media lainnya harus memikul tanggung jawab hukum yang sesuai. Semua orang mengangguk. Tuan Su menghela nafas, dengan situasi saat ini, keluarga Su kami hanya dapat melakukan hubungan masyarakat krisis. Selama hubungan masyarakat krisis dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk kembali melawan angin. Tentu saja, hanya mungkin untuk melawan angin. Dalam opini publik domestik, orang Jepang dan pemerintah sekarang sangat membenci keluarga Su. Tidak peduli seberapa banyak keluarga Su membersihkan, tidak mungkin untuk membersihkannya. Di Jepang di masa depan, mereka pasti tidak ingin menghasilkan uang dari Jepang, dan di masa depan, Jepang pasti akan membayar kembali keluarga Su ke segala arah. Su Soudao memaksa dirinya untuk sementara mengesampingkan masalah Du Haiking dan Su Ruoli, dan bertanya, "Ayah, apakah Anda memiliki perkiraan bahwa kejadian ini akan membawa kita berapa banyak kerugian yang ditimbulkannya?" Su Chengfeng menghela nafas, sulit untuk mengatakan untuk saat ini. Jepang adalah pasar terbesar di Asia selain Cina daratan kita, dan ini saja penting untuk masa kini dan masa depan keluarga Su kita. Ada kerugian yang tak terukur. Selain itu, perusahaan Jepang telah dikerahkan ke luar negeri selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh besar. Apakah itu pasar AS atau Eropa, mereka sangat terlibat. Jika mereka benar-benar ingin menyerang keluarga Su di luar negeri, maka semua ekspansi luar negeri kita di masa depan akan sangat terpengaruh. Anak kedua, Su Soude, bertanya, "Ayah, apakah tidak ada cara bagi kami untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintah Jepang?" Su Soude awalnya menyiapkan satu set pukulan combo. Rencananya adalah untuk menyerang Su Soudao dengan pukulan pertama karena tidak dapat mengendalikan tubuh bagian bawahnya dan bermain-main, yang menyebabkan masalah selanjutnya. Diikuti dengan pukulan kedua, menyerang Su Soudao karena perilakunya yang terlalu kejam dan bersikeras untuk menghancurkan semua orang atas keluarganya, yang menyebabkan bencana seperti itu. Pukulan pertama meleset, tapi pukulan kedua mengenai wajah Su Soudao dengan kuat. Putra dan putri lain dari keluarga Su segera menunjukkan persetujuan saat mendengar ini. Lagi pula, hal-hal di Jepang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan sekarang mereka juga terlibat, dan itu semua disebabkan oleh Su Soudao saja. Ekspresi Su Soudao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Perintah untuk menghancurkan keluarga Matsumoto memang diberikan kepada Ruoli sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak berani dia katakan. Pada saat itu, lelaki tua itu pernah memberikan instruksi kepada dirinya sendiri, dan yang dia maksud saat itu adalah menemukan pembunuhnya dan menghukumnya dengan berat. Jika lelaki tua itu tidak mengatur nada, dia mungkin tidak berani memberi perintah kepada Su Ruoli untuk menghancurkan keluarga. Tapi Su Soudao tidak bisa mengatakan ini, dia juga tidak berani mengatakannya.
Dia juga tahu bahwa dalam hal menghancurkan keluarga Matsumoto, di satu sisi, itu memang perintahnya, dan di sisi lain, dia memang sedikit impulsif saat itu. Ketika kejadian itu terjadi, Su Soudou mengetahui bahwa Matsumoto Ryoto yang menculik anak-anaknya, dan Matsumoto Ryoto hampir membunuh Su Ziyu dan Su Zifei. Su Soudou merasa sangat marah. Yoshito Matsumoto ingin membunuh anak-anaknya, yang menurutnya merupakan tindakan pengkhianatan. Jika saya baru saja membunuh Yoshito Matsumoto, saya tidak akan bisa mengungkapkan kemarahan di hati saya sama sekali. Apalagi tingkah Yoshito Matsumoto saat itu memang sangat seram dan ganas. Jika saya hanya membunuhnya, anggota lain dari keluarga Matsumoto pasti akan membalaskan dendamnya, dan mereka pasti akan menggunakan trik yang lebih berbahaya untuk menghadapi saya. Oleh karena itu, di satu sisi, untuk melampiaskan amarahnya, di sisi lain, dia memutuskan untuk membiarkan Su Ruoli memimpin tuan dari keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Matsumoto. Tapi, siapa yang tahu setelah Su Ruoli memusnahkan keluarga Matsumoto, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia melarikan diri pada saat itu, tidak akan ada bukti untuk masalah ini. Bahkan jika seluruh Jepang berpikir bahwa keluarga Matsumoto dibunuh sendiri, itu tidak masalah. Jika tidak ada bukti, siapapun kata orang-orang sialan itu. Namun, hal buruknya adalah ketika Su Ruoli dan tuan keluarga Su lainnya melarikan diri dari Jepang. Mereka langsung dibuat pangsit oleh pasukan bela diri Jepang. Ini mendorong semuanya ke dalam keluarga Su sekaligus. Tidak bisa mengontrol. Sekarang, Su Soude menyerangnya dengan masalah ini, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana menanggapinya. Su Soud melihat bahwa kakak tertuanya tidak berbicara lagi karena dia dianiaya, dan segera menyadari bahwa dia telah memukulnya sejauh 7 inci, jadi dia buru-buru mengejar kemenangan dan berkata, "Kakak, kami masih berharap Anda bisa memimpin kami dan seluruh keluarga Su untuk menciptakan kecemerlangan baru di masa depan. Tapi, jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu sendiri, keluarga Su akan sangat menderita di tanganmu di masa depan. Jangan salahkan aku." Sebagai adik laki-laki untuk berbicara terus terang, saya juga ingin keluarga Su kita dapat bertahan di masa depan. Lebih baik lagi, sebagai pemimpin keluarga Su di masa depan, Anda harus dapat mendengarkan suara yang berbeda, sehingga saudara dan saudari kita bisa membantumu lebih baik, kan? Su Soude mengatakan ini. Wajah Su Soudou menjadi hijau. Dia adalah orang yang cerdas. Jadi dia tahu persis berapa banyak niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata yang tampaknya dari hati ke hati. Dia mengertakkan gigi di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, Su Soude, kamu benar-benar memukul batu ketika kamu menemukan kesempatan yang tepat. Meskipun aku juga bertanggung jawab atas seluruh kejadian, bukan aku yang membawa keluarga Su ke situasi pasif ini, tapi orang tua itu. Tapi, bajingan Su Soude itu menyalahkanku di depan semua orang. Ini memaksaku untuk disalahkan. Jika saya melakukannya, maka saya akan menjadi orang berdosa untuk semua ini. Tetapi jika saya tidak mau disalahkan, orang tua itu tidak tahu harus berpikir apa. Dia akan pasti sangat membenciku. Bersambung.